Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Hayya nabda bidarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kata tunjuk atau ismul isyarah dan kata ganti orang atau ad-domiru. Simak baik-baik. 1. Kata tunjuk atau ismul isyarah. Penggunaan kata tunjuk di dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Pertama, digunakan untuk muzakkar, kedua, digunakan untuk muannas. Salah satu tanda yang umum dimiliki oleh muannas yaitu setiap kata diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada muzakkar, hadza dan zalika. Muannas, hadhihi dan tilka. Artinya ini dan itu. Keterangan untuk benda yang dekat atau bisa disentuh, untuk ini. Sedangkan untuk itu, benda yang jauh tidak bisa disentuh. Contohnya, lihat tabel berikut. Contoh untuk muzakkar. Yang pertama, hadza qalamun. Ini ballpoint. Karena dekat dan dapat disentuh langsung, maka memakai hadza, atau dalam bahasa Indonesianya memakai ini. Kita lihat contoh yang kedua. Zalika jidarun. Itu tembok. Karena jauh dan tidak dapat disentuh langsung, maka memakai kata zalika yang artinya itu. Jadi pada intinya ini untuk yang dekat bisa disentuh, sedangkan itu untuk yang tidak bisa disentuh atau yang jauh. Contoh lain dalam bahasa Indonesia seperti di depan kita ada sebuah buku. Nah, apakah kata tunjuk yang cocok ini atau itu? Karena dekat dengan kita bukunya, maka kata tunjuk yang cocok yaitu hadza atau ini. Sedangkan kita menunjuk ke arah lampu. Nah, karena lampu itu jauh dan otomatis tidak dapat disentuh, maka kita menggunakan kata itu atau zalika. Begitu pula dengan contoh yang muannas. Hadhihi kurrosatun. Ini buku tulis. Karena buku dekat dan dapat disentuh langsung. Ini posisinya ketika kalian belajar ya. Jadi di depan kalian ada meja, sudah menyiapkan buku, ballpoint, dan lain sebagainya. Maka menggunakan kata ini atau hadhihi. Sedangkan untuk yang jauh seperti di sini ada tilka saburotun. Itu papan tulis. Sama seperti tadi, posisi kalian ada di meja ya. Jadi ketika kalian melihat papan tulis berarti jauh dan tidak dapat disentuh, maka menggunakan tilka. Nah, tadi yang membedakan muzakkar dan muannas apa? Ya, yang membedakannya adalah tanda yang paling umum memiliki ta marbutoh di akhir mufrodatnya atau kosakatanya. Seperti di sini kurrosatun, saburotun, dan masih banyak lagi ya. Tidak hanya ini saja. Contoh lain seperti mistorotun, penggaris, tolasatun, penghapus, majallatun, majalah. Nah, semuanya adalah
muannas karena di akhirnya terdapat ta marbutoh. 2. Kata ganti orang atau ad-domiru. Di sini terdapat beberapa kata ganti seperti ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa dalam bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Jika dalam bahasa Indonesia tidak mengenal untuk laki-laki dan perempuannya, dalam bahasa Arab dipisahkan antara laki-laki dan perempuannya. Seperti kita tahu dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang seperti kata kamu. Nah, kamu dalam bahasa Indonesia bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan juga untuk perempuan. Sedangkan dalam bahasa Arab itu dipisahkan. Kamu untuk laki-laki dan kamu untuk perempuan. Seperti di sini kita lihat ada kata ganti. Yang pertama ana, saya. Nah, saya berguna untuk laki-laki dan perempuan. Berarti ini sama ya seperti dalam bahasa Indonesia. Namun yang berbeda dengan bahasa Indonesia seperti ada di sini kamunya ada 2, yaitu anta untuk laki-laki sedangkan anti kamu untuk perempuan. Jadi anta Khalidun. Karena Khalid itu laki-laki berarti memakai anta. Sedangkan anti Fatimatun. Karena Fatimah perempuan maka menggunakan anti. Begitu pula dengan kata ganti dia. Ada huwa untuk dia laki-laki dan hiya untuk dia perempuan. Contohnya, huwa abun, dia ayah, atau huwa abi, dia ayahku. Hiya ummi, dia ibuku. Atau dengan nama seseorang, huwa Ibrahim, huwa Yusuf, huwa Muhammadun, huwa Yunus. Hiya Khadijatun, hiya Fatimatun, hiya Maryamun. Nahnu, kami untuk laki-laki dan untuk perempuan. Misalkan, nahnu tilmizatun, kami murid perempuan. Atau nahnu tilmizun, kami murid laki-laki. Di sini juga terdapat beberapa contohnya seperti ana azizun, saya aziz. Ana khadijatun, saya khadijah. Huwa mahmudun, dia mahmud. Anta muhammadun, kamu muhammad. Anti aisyatun, kamu aisyah. Hiya fatimatun, dia fatimah. Nah, domir ini juga tidak hanya berlaku untuk nama seseorang, melainkan berlaku untuk profesi seseorang atau pekerjaan seseorang. Seperti pekerjaan guru. Guru ada laki-laki, ada perempuan. Bahasa Arabnya yaitu mudarrisun, mudarrisatun. Mudarrisun, guru laki-laki, mudarrisatun, guru perempuan. Atau muannas, di sana terdapat perbedaan yang sangat jelas ya. Jika laki-laki atau muzakkar tidak ada ta marbutoh di akhirnya, sedangkan perempuan ada ta marbutoh di akhir kosakatanya atau mufrodatnya. Di sini yang memiliki ta marbutoh yang mana? Ya, betul. Yang memiliki ta marbutoh yaitu adalah mudarrisatun atau guru perempuan. Contoh memakai domir atau kata ganti orang. Ana mudarrisatun, saya seorang guru.
Anta mudarrisun, kamu seorang guru laki-laki. Anti fallahatun, kamu seorang petani perempuan. Huwa fallahun, dia seorang petani laki-laki. Hiya tajiratun, dia seorang pedagang perempuan. Agar lebih mudah dalam menghafalnya, mari kita hafal dengan nyanyian. Istima awalan, dengarkan terlebih dahulu. Huwa, hiya, anta, anti, anak dan nahnu. Dia, kamu, saya dan kami. LKPR, sama saja. Muzakkar muannas, sama saja. Kenapa di sana ada sama saja? Artinya bisa untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Hayya nakhtam bidarsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.